Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan saya Eni Susanti. Namun kali ini dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Apa kabar hari ini? Saya berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa jaga kesehatan. Kita belajar ilmu pengetahuan alam. Materinya objek IPA dan pengamatan. Tujuan pembelajaran ini kita mengetahui atau mempelajari tentang kegunaan IPA, mengetahui pengertian pengukuran, apa itu besaran, macam-macam ukuran, ada besaran pokok dan besaran umum. Anak-anak, pada kesempatan kali ini ilmu pengetahuan alam, apa yang perlu dipelajari pertama adalah penyelidikan ilmiah. Di sini yang perlu dipahami dalam penyelidikan ilmiah, kita yang pertama adalah mengamati. Yang kedua, membuat interferensi. Interferensi adalah menjelaskan pola atau hubungan antar aspek yang diamati serta membuat prediksi. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Nah, bagaimana sikap yang dimiliki oleh seorang peneliti? Seorang peneliti harus memiliki sikap seperti ini. Yang pertama, teliti. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, rasa ingin tahu yang tinggi, objektif, dan tenang. Semua sifat ini harus dimiliki oleh seorang peneliti agar hasil penelitiannya akurat. Objek IPA. Apa itu objek IPA? Seluruh benda yang ada di alam dengan sengaja interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturan. IPA mempelajari semua yang ada di alam. Cabang dalam ilmu pengetahuan itu ada kimia. Kimia mempelajari tentang penyusunan dan perubahan suatu zat. Ada fisika, mempelajari tentang aspek mendasar alam, materi, energi, gaya, gerak, itu dipelajari di fisika. Biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang luas. Yang keempat, ilmu bumi dan antariksa, mempelajari asal mula bumi, perkembangan, dan keadaan saat ini. Bintang-bintang, planet-planet, berbagai benda langit lainnya. Bagaimana pengukuran sebagai bagian dari pengamatan? Nah, kita lihat di sini. Ini ada anak yang panjang suatu meja. Berapa jengkal ya? Nah, biasanya kita melakukan pengukuran. Apa itu pengukuran? Mengukur, membandingkan suatu besaran yang diukur dengan satuan, yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Panjang meja diukur oleh Indo. Indo mengukur sebuah meja. Panjangnya berapa? 7 jengkal. Kali ini kita akan mempelajari tentang besaran. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Besaran merupakan besaran fisika memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dapat diukur, memiliki satuan, dinyatakan dengan angka. Macam-macam besaran ada besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, dan besaran skalar.
Besaran pokok sendiri adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Besaran pokok dengan satuan dalam sistem internasional. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama adalah panjang, satuannya meter. Alat ukur yang digunakan penggaris. Massa, satuannya kilogram, yang digunakan alat ukurnya neraca. Waktu, satuannya sekon atau detik, alat ukurnya adalah stopwatch. Suhu, satuannya Kelvin, alat ukurnya termometer. Kuat arus, satuannya ampere, alat ukurnya ampermeter. Jumlah zat, satuannya mol. Dan terakhir adalah intensitas cahaya, satuannya kandela, alat ukurnya leadmeter. Selain besaran pokok, ada besaran yang diturunkan. Kita beri nama besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Sebagai contoh adalah luas. Luas, perkalian antara panjang dan lebar. Satuannya meter persegi. Volume, perkalian antara panjang, lebar, tinggi. Satuannya meter kubik. Ada konsentrasi larutan, laju pertumbuhan, serta kecepatan. Satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Satuan dibedakan menjadi 2, satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku adalah satuan yang digunakan untuk mengukur dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang dan diakui secara internasional. Satuan tidak baku adalah satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk semua orang dan diakui secara internasional. Contohnya, mengukur meja tadi menggunakan jengkal. Kalau saya mengukur dengan jengkal saya, hasilnya akan berbeda apabila anak-anak mengukur dengan jengkal masing-masing. Nah, kenapa satuan tidak baku jarang digunakan atau tidak diakui secara internasional? Karena hasilnya belum pasti. Antara satu orang dengan orang lain berbeda. Nah, alat ukur dalam alat ukurnya dalam pengukuran. Yang pertama, panjang. Panjang diukur menggunakan mistar. Ada jangka sorong, ada mikrometer, skru. Massa diukur menggunakan neraca atau timbangan. Waktu diukur dengan jam, arloji, jam pasir, jam matahari, ataupun stopwatch. Biasanya digunakan ketika pembelajaran PJOK atau olahraga. Alat ukur waktu, ada itu tadi. Yang terakhir adalah jam. Ya. Nah, besaran turunan. Tadi ada volume, ada luas, ada konsentrasi larutan. Apa itu konsentrasi larutan? Konsentrasi larutan adalah hasil bagi antara massa zat terlarut bagi volume pelarut. Sebagai contoh, Adit membuat larutan gula dengan mencampur 5 gram gula ke dalam 250 ml air sebagai pelarut. Ditanyakan, tentukan konsentrasi larutan gula tersebut. Masukkan saja ke dalam rumus. Massa zat terlarut berapa? 5 gram. Volumenya 250 mili. Maka diperoleh 0,02 gram per mili.
Nah, selanjutnya adalah laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan, cara menghitungnya, tinggi akhir suatu tanaman dikurangi tinggi awal suatu tanaman dibagi waktu. Contoh, tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama adalah 2 cm. Pertumbuhannya di minggu kedua adalah 4 cm. Yang ditanya, berapa laju pertumbuhan tanaman kacang hijau? Dapat dijawab dengan langsung memasukkan di dalam rumus ini tadi. Tinggi akhirnya adalah 4 cm. Tinggi awalnya berapa? 2 cm. Dalam waktu berapa? 2 minggu. Ya, maka 4 dikurangi 2 adalah 2 dibagi 2 sama dengan 1 cm per minggu. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, salam sehat selalu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.